Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka walaupun dengan cara asinkron dengan video ini. Semoga hal ini tidak mengurangi niatan kita, keseriusan kita untuk terus menuntut ilmu. Dan semoga video ini dapat membantu Anda semua untuk memahami materi bahasan. Baik Mas Mbak semua, hari ini yang kita bahas adalah optimasi single variable bagian keempat, yaitu metode interval halving. Baik, adapun kompetensi yang diharapkan dari pertemuan kali ini adalah Mas Mbak nanti memahami konsep pencarian solusi berbasis ruang dan mampu menerapkan metode interval halving untuk menemukan solusi optimal dari suatu permasalahan optimasi. Baik, sekarang kita bahas konsep metode interval halving. Baik, catatan sebelumnya bahwa di metode analitis yang kita pelajari di sebelumnya bahwa disyaratkan sebuah permasalahan itu kalau mau diselesaikan dengan metode analitis harus twice differentiable atau paling tidak harus bisa diturunkan sebanyak 2 kali. Jika fungsi tersebut tidak differentiable, tidak bisa diturunkan sebanyak 2 kali, maka syarat cukup dan perlu tidak bisa diterapkan, maka perlu digunakan metode lain selain metode kalkulus untuk menyelesaikannya. Namun demikian ada beberapa hal yang menjadi permasalahan. Yang pertama itu cost function harus dinyatakan secara eksplisit nih ya. Kalau kita menggunakan metode eksplisit analitis, cost functionnya harus dituliskan secara eksplisit. Kemudian turunan dari fungsi biaya cost functionnya tadi harus dituliskan, ini hubungan dengan yang di atasnya ya. Kemudian turunannya itu Anda selesaikan. Kemudian dalam banyak kasus persamaan turunan tidak diselesaikan secara analitik tapi menggunakan metode numerik. Salah satu metode numerik yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah interval halving. Baik, berikut adalah contoh permasalahan minimasi. Fungsinya adalah fx sama dengan 3x kuadrat plus 12 dibagi per x min 5 ya. Kalau Anda lihat di sini maka sulit untuk ini, misalkan fx-nya itu adalah 3x kuadrat plus 12 per x min 5. Nah ini baik. Kemudian kalau fungsi ini diturunkan nanti menjadi ini. df dx-nya adalah 6x dikurangi 12 per x kuadrat. Kasus yang seperti ini akan sangat sulit bagi kita untuk mencari solusi akar kuadratnya. Jadi fx 6x kuadrat f aksen x sama dengan 6x min 12 per x kuadrat, itu akan sulit untuk mencari akar kuadratnya, sehingga gak usah kita memaksa menggunakan metode analitis. Atau Mas Mbak misalkan ketemu fungsi len, sulit untuk mencari nilai kuadratnya, akar kuadratnya sulit dicari, maka kita beralih ke metode numerik. Baik, ilustrasinya adalah sebagai berikut. Ini permasalahan optimasi multimodal yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, di mana berikut adalah lokasi dari global minimum. Baik, sekarang kita bicara metode search single variable. Jadi minimasi fx dalam rentang A sampai dengan B. Masalah sering kita hadapi untuk sembarang titik x, mungkin fx itu tidak eksis. Jadi turunan pertama itu sulit untuk dicari. Jadi kita tidak bisa menggunakan metode kalkulus untuk menyelesaikannya, maka perlu metode yang lain untuk menemukan yang tidak memerlukan turunan pertama. Di fx aksennya itu sulit cari solusinya. Untuk fungsi tertentu kadang fx sama dengan 0 itu tidak mudah dicari solusinya. Apalagi kalau fx-nya itu mempunyai pangkat pecahan seperti tadi, pangkatnya itu min 2 negatif, atau bahkan nanti kalau ketemu pangkatnya itu 1/3 gitu, di akar. Untuk itu perlu metode yang lain. Metode yang kita bahas nanti diantaranya interval halving dan golden section. Hari ini kita akan pada kesempatan kali ini yang kita bahas interval halving terlebih dahulu.
Baik, interval halving adalah metode yang tidak menggunakan gradien. Jadi gradien itu adalah turunan pertama ya Mas Mbak ya. Kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita asumsikan bahwa fx adalah fungsi minimasi unimodal. Unimodal itu profilnya tunggal dalam rentang A hingga B. Pada interval halving kita bagi interval pencarian itu menjadi 4 bagian yang sama. Jadi rentang yang ada kita bagi menjadi 4 ruang dengan luasan yang sama. Kemudian dalam setiap iterasi kita kurangi intervalnya menjadi separuh dari interval semula. Jadi dari satu iterasi ke iterasi selanjutnya itu intervalnya berkurang separuhnya. Selanjutnya itu adalah kriteria konvergensi pada metode interval halving. Jadi ada beberapa hal yang bisa dijadikan. Kalau tadi di slide sebelumnya yang kita bahas adalah apa itu metode interval halving dan bagaimana cara berjalannya perhitungan. Jadi tadi dibagi 4 ruang, kemudian dari satu iterasi ke iterasi selanjutnya ruang interval itu akan berkurang separuhnya. Maka nanti kita membutuhkan, karena itu metode numerik iteratif, kita butuh kriteria untuk menentukan kapan iterasi itu akan berhenti. Jadi berikut adalah kriteria pemberhentian solusinya. Yang pertama, jika xk plus 1 atau xk sesudah dikurangi xk sebelum, x sebelum itu kurang dari atau mendekati 0, kurang dari epsilon. Kemudian fxk plus 1 dikurangi fxk itu juga kurang dari epsilon. Kemudian selanjutnya L atau rentang baru dari yaitu batas atas dikurangi batas bawah itu sudah kurang dari epsilon. Maka ketiga hal ini kita bisa jadikan dasar untuk menghentikan iterasi. Baik. Selanjutnya akan kita sampaikan algoritma perhitungan dengan metode interval halving. Jadi ada ruang pencarian di sini. Mulai A hingga B gitu ya. Kemudian ruang pencarian itu dibagi rentang sama panjang. Jadi titik tengahnya XM, kemudian ada X1 dan X2. Baik. Kemudian algoritmanya kira-kira seperti ini. Jadi ulangi terus ini sampai kriteria penghentian itu dipenuhi. L itu sama dengan B min A atau batas atas dikurangi batas bawah. XM sama dengan A plus B per 2. Kemudian X1 sama dengan batas bawah plus rentang per 4. Jadi kalau saya ilustrasikan seperti ini, di sini ada batas bawah A, ini ada batas atas B. Nah, kemudian titik tengahnya ini namanya XM. XM itu adalah A plus B per 2. Lah, jarak ini adalah L, dimana L itu adalah batas atas dikurangi batas bawah. Baik, kemudian di sini ada X1 dan di sini juga ada X2. Dimana X1 itu adalah ini K ini. Jadi jaderanya ini adalah seperempat L. Kemudian ini ke sini juga L per 4 sama semuanya ya. Ini juga L per 4. Kemudian terakhir yang bagian sini juga L per 4. Ini ilustrasi grafiknya. Sehingga X1 itu formulanya adalah ya X1 sama dengan A plus L per 4. Baik, kemudian X2 ini itu sama dengan B dikurangi L per 4. Nah, jadi ini adalah proses iterasinya. Kemudian Mas Mbak nanti kita bandingkan. Kemudian masing-masing
x1 nanti muncul fx1, kemudian di sini muncul fx2, nah di tengah ini nanti muncul fxm. Baik, kemudian nanti ada pengkondisian di sini. Jika ini kondisi yang pertama ini, jika ini nanti muncul fx1, fx2, fxm. Kalau fx1 kurang dari fxm, nah, maka ini yang kecil di sini. Ini kondisi yang pertama ini. Kalau fx1 kurang dari fxm, maka nanti ini kita jelaskan di contoh soal selanjutnya. Di sini akan saya jelaskan algoritmanya terlebih dahulu. Jadi kalau fx1 kurang dari fxm, maka yang dieliminasi adalah rentang antara xm hingga b. Kemudian di set baru, yaitu a nya tetap, b nya sama dengan xm, jadi digeser ke kiri. Kemudian kondisi yang kedua, jika fx2 kurang dari sama dengan fxm, maka rentangnya itu digeser ke kanan, maka a sama dengan xm dan b nya tetap. Namun demikian kondisi yang ketiga, jika fxm itu kurang dari fx1 dan fxm kurang dari fx2, maka rentangnya itu bergeser ke tengah, jadi a sama dengan x1 dan b sama dengan x2. Ini adalah algoritmanya terlebih dahulu. Nanti akan kita bahas detail ketika membahas contoh soal. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah contoh soal. Semoga dengan contoh soal ini dapat mengilustrasikan bagaimana berjalannya iterasi pada metode interval halving. Baik, berikut adalah contoh fungsi di mana kita bertujuan untuk mencari nilai minimum dari nilai fungsinya itu adalah fx sama dengan 100 min x pangkat 2 pada interval 80 kurang dari x kurang dari 110. Jadi batas atasnya itu 80 dan batas atasnya batas bawahnya 80, batas atasnya adalah 110. Kalau bisa dilihat di slide, maka kita bisa simpulkan bahwa a nya itu adalah 80 dan b nya adalah 110. Mas Mbak bisa menamai dengan apapun, tapi jangan sampai salah ya, bahwa itu maksudnya adalah batas atas dan batas bawah. Nah, kita bisa tuliskan di sini. Ini iterasi pertama. Iterasi 1. A sama dengan 80, B sama dengan 110. Maka dengan demikian L-nya atau rentangnya itu adalah B dikurangi A atau 110 dikurangi 80 sama dengan 30. Sehingga kita bisa menghitung X1 itu sama dengan A ditambah L per 4 atau sama dengan 80 ditambah 30 per 4 itu sama dengan 87,5. Kemudian XM atau X middle itu adalah A plus B dibagi 2 atau 80 ditambah 110 dibagi 2 itu sama dengan 95. Kemudian kita hitung X2. X2 itu adalah B batas atas dikurangi L per 4 atau sama dengan 110 dikurangi 30 per 4 sama dengan 110 dikurangi 7,5 itu adalah 102,5. Baik. Kemudian kita langkah selanjutnya adalah menghitung fx1. Kita substitusi x1 ke fungsi ini, yaitu sama dengan 100 dikurangi 87,5 kuadrat. Itu jawabnya adalah
156,25 atau 12,5 kuadrat itu 156,25. Kemudian fxm, xm-nya 95, maka 100 dikurangi 95 dikuadratkan itu adalah 25. Kemudian fx2 itu sama dengan 100 dikurangi 102,5 kuadrat itu sama dengan min 2,5 dikuadratkan itu sama dengan 6,25. Jadi kalau Mas Mbak bisa diilustrasikan di sini. Ini A, kemudian di sini B, kemudian di sini ada XM, kemudian di sini ada X1, kemudian di sini ada X2, kemudian fx1-nya di sini 156,25, kemudian xm-nya itu 25, x2-nya itu adalah 6,25. Maka karena kita mencari minimum, maka kita nanti berusaha mendekatkan atau mempersempit ruang pencarian itu ke arah x yang lebih minimum. Kalau kita lihat di sini 156,25 ini itu lebih besar dibandingkan fxm atau 25. Lebih kecil lagi, paling kecil adalah fx2 yaitu 6,25. Jadi karena fx2 itu kurang dari fxm, ya, ini kurang dari, maka karena kita mencari nilai minimum, maka yang ruas ini kita eliminasi. Jadi ini kita eliminasi. Nah, maka A baru itu sama dengan XM-nya, ini sama dengan ini ya, yaitu 95. B-nya itu tetap, yaitu menggunakan yang ini. Batasnya itu 110. Nah, baik, ini iterasi pertama. Baik ya, Mas Mbak ya, bisa dilihat coba di sini ya. Baik, ini iterasi pertama dulu. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke iterasi kedua. Pada iterasi kedua, ini A-nya adalah 95 persempit, B-nya adalah tetap 110, maka L-nya adalah sama dengan B min A atau sama dengan 110 dikurangi 95 sama dengan 15. Kemudian dari sini kita bisa menghitung X1 sama dengan 95 plus 15 per 4 atau sama dengan 98,75. XM sama dengan titik tengahnya 95 plus 110 dibagi 2 itu sama dengan 102,5. Kemudian X2 itu sama dengan B atau 110 dikurangi 15 per 4 dikurangi 3,75 itu sama dengan 106,25. Maka di sini kita bisa menghitung fx1 100 dikurangi 98,75 kemudian dikuadratkan itu sama dengan 1,56. Kemudian fxm itu sama dengan 100 dikurangi 102,5 dikuadratkan itu sama dengan 6,25. Ini 102 ya. 102,5. Kemudian terakhir fx2 sama dengan 100 dikurangi 106,25 itu sama dengan 39,6. Nah, baik Mas Mbak, di sini karena fx1 itu kurang dari fxm, maka A sama dengan tetap A 95, B nya itu geser ke XM atau sama dengan
102,5. Ilustrasinya seperti ini. Jadi di sini ada A 95, kemudian di sini B-nya adalah 110, kemudian di sini ada XM, di sini ada X1, dan di sini ada X2. Masing-masing ini fx1-nya 1,56, ini 6,25, yang ini 39,6. Karena kita ingin mempersempit, maka yang kita eliminasi adalah yang paling besar ini. Nah, rentang ini kita eliminasi. Maka A-nya itu yang tetap ini, rentang barunya nanti. Nah, yang kita gunakan hanya sampai di sini saja. Jadi antara 95 sampai dengan 102,5. Ini adalah hasil dari iterasi kedua. Semoga bisa dipahami. Baik, berdasarkan pengerjaan berikut, Mas Mbak, ini bisa terlihat di sini bahwa solusi optimum sampai dengan iterasi kedua ini kita dapatkan bahwa ini kalau kita bandingkan, karena yang cari tadi fungsinya ada minimasi, maka kita bandingkan ketiga solusi ini. Maka yang paling minimum adalah di fx1 ini ya, Mas Mbak. Ini adalah xk bintang. Kemudian ini fxk, ini xk-nya. Ya, 98,75 dengan fx1 1,56. 98,75 1,56. Maka bisa kita simpulkan dari hasil iterasi kedua ini dengan pengerjaan dua iterasi berdasarkan, ini adalah kesimpulannya, perhitungan dengan metode interval halving dalam dua iterasi didapatkan titik minimum pada X-nya tadi, X sama dengan 98,75 dengan nilai fx sama dengan 1,56. Sekali lagi, ada di kesimpulan ini ada disebutkan di sini metodenya apa, interval halving selama dua iterasi, ya, dua iterasi. Kemudian nilai X-nya berapa, nilai fx-nya berapa. Ini adalah kata kunci yang harus ada dalam kesimpulan. Jadi berdasarkan perhitungan dengan metode interval halving dalam dua iterasi didapatkan titik minimum pada X sama dengan 98,75 dengan nilai fx sama dengan 1,56. Baik, itu adalah kesimpulan dari pengerjaan kita dengan metode interval halving selama dua iterasi. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah pengerjaan metode interval halving ini dengan menggunakan perangkat lunak yang kita gunakan dalam perkuliahan ini, yaitu Microsoft Excel. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas adalah pengerjaan metode interval halving dengan menggunakan software yaitu Microsoft Excel. Jadi Mas Mbak bisa dilihat di sini, maka nanti soalnya ini, jadi fungsi yang akan kita kerjakan minimasi fx sama dengan 100 min x pangkat 2 dengan batas atas, batas bawahnya 80, batas atas 110. Maka kita tulis ini sama dengan 80. Kemudian B-nya adalah 110. Kemudian L itu adalah rentang ruang solusi, yaitu B dikurangi A. Itu ya. Kemudian X1 adalah A ditambah L/4 ya. Kemudian XM itu sama dengan A plus B dibagi 2 atau titik tengahnya
Kemudian X2 adalah B batas atas dikurangi rentang ini per 4. Baik. Kemudian fx1 itu adalah substitusi dari x1 ke fungsi yang ada di soal, yaitu 100 dikurangi x1 kemudian pangkat 2. Sementara xm itu sama dengan 100 disubstitusikan xm-nya, nilai xm pangkat 2 juga. Kemudian fx2 sama dengan tapi yang disubstitusi adalah x2, yaitu 100 dikurangi x2 pangkat 2. Baik. Dari sini kita lakukan pengandaian seperti yang tadi. Jika ini ya Mas Mbak, ini kita lihat ini sama dengan perhitungan pada iterasi pertama tadi. If pengandaiannya tadi, jika fx1 itu kurang dari fxm ya, maka A-nya tetap. Kemudian jika tidak, else-nya ada pengandaian lagi. If yang fx2 yang kurang dari xm, fxm, maka dia menjadi x1. Else-nya dia menjadi xm atau kalau tidak else-nya dia menjadi x1. Baik, kondisinya seperti ini. Baik, kemudian yang B sebaliknya, B itu akan tetap, itu kondisinya adalah jika fx2 kurang dari fxm, maka dia nanti nilainya tetap. If lagi, jika fx1 yang kurang dari fxm, maka nilainya adalah xm, gesernya ke tengah dia. Selain itu nilainya adalah x2. Baik, nah seperti ini. Yang lain ini sama, jadi fungsinya sama jika L itu adalah B dikurangi A dan seterusnya. Nah seperti ini. Kemudian lah ini karena sudah jadi formulanya, maka tinggal kita drag. Kemudian rentangnya Mas Mbak ini dari sini, nah ini adalah rasio pengurangannya. Nah kan Mas Mbak kalau bisa lihat sini, rentangnya itu di sini dari 30 menjadi 15, maka ini dibagi atasnya, jadi berkurang separuhnya lagi. Baik, ini bisa kita seperti ini, kemudian kita drag ke bawah. Nah, maka otomatis menjadi, karena ini formulanya seperti tadi ya Mas Mbak ya. Silakan diikuti pelan-pelan, nanti Mas Mbak bisa playback video ini, kemudian diterapkan di buka Microsoft Excel-nya, kemudian dicoba sampai bisa menghasilkan perhitungan iterasi seperti ini. Nah Mas Mbak, tadi di slide itu sudah kita sampaikan bahwa ada 3 kriteria penghentian iterasi. Yang pertama adalah jika L-nya ini sudah mendekati 0 absolut. 0 absolut itu umumnya kalau dioptimasi itu sudah 5 angka di belakang koma. Jadi ini pangkatnya itu 0-nya sudah 5 angka di belakang koma, maka kita boleh berhenti. Yang kedua, jika delta X itu sudah mendekati 0 atau dalam perubahannya itu sudah 5 angka di belakang koma, itu boleh berhenti juga. Kemudian F minimum itu juga perubahannya sudah mendekati 0. Dalam arti misalkan pada iterasi ke-12 itu nilai fx minimumnya sama dengan 0,0000 ini.
Kemudian pada iterasi 13, maka juga ini sudah 000 di belakang koma. Jadi pada iterasi ini sudah kita boleh berhenti. Yaitu fx minimumnya adalah ini. Ya, dengan ini, dengan x-nya adalah sama dengan x1 ini. Makanya boleh berhenti kita. Baik, jadi selesai pada iterasi ke-12. Baik, ini adalah pengerjaan dengan Microsoft Excel untuk metode interval looping. Semoga bisa membantu Anda semua untuk memahami materi. Kita akhiri, ini adalah akhir dari perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.